tahu. Kayaknya ke Pak Damasir, Mas. Ke Pak Damasir. Atau Totot. Jadi dia harus belajar itu kan. Totot kayaknya nggak tahu loh. Oke, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Pak. Pagi Pak. Selamat pagi Pak. Ya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Pak. Oke. Kebetulan masih sedikit ya yang join, baru 17 orang. Si Pen gimana? Apa yang lain sudah tahu? Sudah tahu Pak. Oh, cuman belum gabung ya. Kita tunggu sebentar ya. Biar apa yang saya jelaskan ini bisa diikuti bersama. Ya sebelumnya saya minta maaf ya karena di jadwal awal jam 8 tapi saya undur tadi menjadi setengah 9 karena ada keperluan dulu pagi tadi ya. Tapi insya Allah tidak akan mengganggu perkuliahan berikutnya ya. Saya coba usahakan menjelaskan dengan cepat. Nanti selanjutnya akan ada penugasan ya. Baik, teknik kita kuliah hari ini ya karena sebetulnya berbentuk praktek ya. Jadi bisa saja Anda mengikutinya ya. Berarti kalau ingin mengikuti seperti yang saya sarankan di grup ya seperti yang saya sarankan melalui si pennya bahwa kalau Anda ingin langsung mempraktekkan ya silahkan menggunakan komputer sebagai bahan praktek atau laptop ya. Nanti penjelasannya mendengarkan apa yang saya jelaskan itu melalui HP ya, melalui smartphone Anda gitu ya. Namun bagi yang tidak sempat untuk ikut langsung mempraktekkan tidak apa-apa ya. Nanti saya akan memberikan tugas ya dengan tema yang mirip. Nanti Anda kerjakan. Nah, ketika Anda lupa cara mengerjakannya, Anda boleh lihat rekaman perkuliahan hari ini yang akan saya kirim nantinya, atau mungkin langsung bertanya kepada saya juga boleh. Ya. Baik, untuk tidak mengurangi waktu ya, karena Anda juga akan kuliah lagi jam 10, kita akan mulai saja. Nah, tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apakah ada yang akan ikut langsung mempraktekkan? Ada nggak? Tidak ada ya? Berarti kalau tidak ada, saya bisa langsung. Halo? Ada Pak. Oh ada, Shirley ya. Ya maksud saya kalau memang tidak ada kan saya bisa menjelaskan saja tanpa menunggu yang mengerjakan. Tapi tidak apa-apa kalau ada bagus ya. Nah, bagi yang ingin langsung mempraktekkan nanti ketika misalnya Anda terlewat atau mungkin tertinggal oleh saya, Anda boleh langsung interupsi ya dan langsung boleh bertanya gitu sehingga bisa interaktif kita. Oke, baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama tentunya tidak bosan kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan yang Maha Esa, ya bahwasanya di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk sama-sama hadir dalam rangka perkuliahan sistem informasi ya untuk kelas 7C. Salawat beriring salam juga tidak lupa kita ajarkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke gerbang penuh kebahagiaan serta ilmu pengetahuan seperti saat ini. Ya. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan ke-12 ini ya masuk ke materi Microsoft Excel. Ya, mungkin di antara Anda ya ada yang sudah familiar dengan Excel, ada yang sudah menguasai Excel. Ya, bagi yang seperti itu tentu saja tidak apa-apa, anggap saja ini sebagai penambah wawasan, penambah knowledge ya. Siapa tahu ada bagian-bagian yang Anda belum tahu
dengan mengikuti kuliah ini Anda menjadi tahu. Tapi bagi adik-adik yang memang sebelumnya kurang familiar, kurang paham dengan Excel, mudah-mudahan ini bisa menjadi knowledge baru ya, yang mana nantinya akan bisa membantu Anda di dalam pengolahan data untuk skripsi ya. Karena biasanya kan Anda mengolah data itu menggunakan SPSS. Nah, sebelum data dipindah ke SPSS, biasanya para peneliti itu mengolah data di Excel terlebih dahulu, ya, karena mereka menganggap Excel lebih lebih familiar, serta Excel lebih mudah dalam pengolahan datanya sebelum mereka convert atau konversi ke SPSS, ya. Karena kalau langsung di SPSS memang agak susah biasanya ya. Karena kurang familiar itu ya. Tapi kalau Excel kan dari dulu kita sudah belajar misalnya begitu. Nah, itu salah satu alasan kenapa kita harus mempelajari Excel. Nah, Microsoft Excel ini apa ya? Microsoft Excel ini adalah sebuah aplikasi atau software yang tergolong golongan spreadsheet ya. Ingat di pertemuan awal sudah ada kan menjelaskan tentang software ya. Software itu ada yang golongan aplikasi. Aplikasi dibagi lagi, ada yang pengolah kata, contohnya Word, Excel, Word ya, pengolah kata misalnya Word, WordStar, terus di Linux juga ada kan, OpenOffice gitu ya. Nah, kalau di Excel itu golongan spreadsheet, yaitu pengolah dokumen yang berbentuk baris dan kolom gitu ya. Kalau dulu namanya Lotus. Nah, sekarang ada yang terbaru yaitu Excel ya, keluaran dari Microsoft. Nah, ini sangat familiar ya. Salah satu aplikasi yang memang banyak digunakan oleh user ya, termasuk Word untuk mengolah kata dan pengolah dokumen baris dan kolomnya adalah Excel. Nah, ini makanya rasanya tidak lengkap kita kalau tidak menguasai Excel, karena untuk kemampuan minimal orang dalam menggunakan komputer itu ya, di luar mahasiswa ataupun orang-orang yang bergelut di bidang IT, tentu minimal mereka menguasai Word, Excel, PowerPoint gitu ya, minimal bisa Office seperti itu. Nah, baik, bagi anak-anakku sekalian yang ingin langsung mempraktekkan, saya sudah mengirim bahan mentah bahan mentah praktikum kita hari ini ya, pembelajaran kita hari ini. Jadi silahkan dibuka dan kira-kira ini tampilannya seperti ini ya. Nah, jadi misalnya kita akan membuat sebuah dokumen ya, data penjualan sebuah toko seperti ini gitu ya. Nah, sebelum masuk ke bagaimana mengolah data ini supaya menjadi lebih baik, lebih bagus tampilannya, juga bagaimana cara perhitungannya ataupun formulanya. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu ada hal mendasar di Excel. Ini mungkin bagi yang belum tahu ya. Sekali lagi bahwa Excel itu merupakan pengolah kata ya, dokumen ataupun data yang berbentuk baris dan kolom. Nah, jadi biasanya kalau baris diwakili oleh angka 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Sedangkan kolom diwakili oleh huruf A, B, C, D begitu ya. Nah, selain ada baris dan kolom, di Excel juga ada istilahnya cell. Ya, saya tuliskan di sini ya, cell. Nah, itu cell ya, ini cell. Nah, jadi apa itu cell? Nah, cell ini adalah istilah di Excel, itu pertemuan baris dan kolom, dikatakan cell. Contoh, nah, saya sekarang, ya, pointer saya sekarang, misalnya saya klik di sini ya, berarti saya sedang berada di sel D6. Nah, bisa terlihat di sini. Ini D6. Gitu. Ya. Jadi kalau saya bilang misalnya pergi ke sel D6. Nah, Anda lihat berarti D6 ya, kolom D baris ke-6. Lalu misalnya saya bilang sel F7, berarti di sini. F, kolom F baris ke-7.
Dan begitu seterusnya. Itu yang namanya sel. Dan biasanya sel akan tertera di sini, gitu. Ya, akan tertera di sini. Itu yang pertama. Ada yang namanya sel. Ya, ada yang namanya sel. Lalu ada lagi dalam Excel istilahnya rank. Ya, tulisannya range ya, rank. Nah, apa itu rank? Nah, di Excel istilah rank itu adalah istilah untuk kumpulan dari sel. Nah, ya. Jadi kalau pertemuan baris dan kolom atau pertemuan kolom dan baris namanya sel. Nah, kalau kumpulan dari sel namanya rank. Nah, bagaimana cara membuat rank? Caranya adalah dengan membuat dengan klik tahan di mouse. Jadi membuat blok gitu. Jadi ada istilahnya blok, ada istilahnya rank. Contoh, saya mulai dari sel B4 di sini akan membuat rank sampai kolom I baris ke-10. Nah, ini. Berarti ini adalah rank dari B4 sampai I10. Nah, membentuk blok gitu. Nah, cara untuk membuat blok bisa dengan klik tahan pakai mouse atau diklik di sel awal lalu tekan tombol shift, tekan panah. Nah, bisa juga di keyboard. Nah, ini saya menggunakan panah ini. Kelihatan kan bentuknya tidak terlalu secepat tadi gitu. Karena saya menggunakan panah. Tapi jangan lupa tekan tombol shift-nya. Nah, lalu misalnya saya ingin merank dari B2 di sini ya, saya akan merank dari B2 misalnya dari sini B2 ya, ini B2 sampai I2. Nah, gitu bisa juga. Ya, ini namanya rank juga. Nah, ini rank. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi tadi ada istilah baris, ada istilah kolom, ada istilah sel dan ada istilah rank. Nah, masing-masing berhubungan gitu ya. Jadi ada baris, ada kolom, pertemuan baris dan kolom namanya sel, kumpulan dari sel namanya rank. Nah, itu yang perlu Anda pahami di awal tentang Excel, karena istilah itu akan banyak digunakan oleh para user nantinya gitu ya. Misalnya Anda sedang mengerjakan itu terus diperintah oleh orang, coba blok gitu ya. Rank, bikin rank ya. Dari A1 sampai B2 misalnya gitu. Ya, atau sel, pergi ke sel C1 misalnya gitu. Ini C1 gitu ya. Oke, jadi itu yang namanya kolom, baris, sel, dan rank di awal. Baik, anak-anak sekalian, berikutnya ya yang mendasar di Excel ya, selain karena memang Excel ini bahasanya sangat luas ya gitu, sangat luas. Kalau di teman-teman yang kuliah di komputer ya, di jurusan ilmu komputer, itu biasanya Excel ini 1 semester ya. Ada mata kuliah khusus untuk Excel ini gitu ya. Tapi tidak apa-apa, untuk Anda mungkin cukup mengetahui dasar-dasar untuk pengolahan data nantinya. Baik, berikutnya untuk Excel itu ya yang ingin saya sampaikan ya, yang mendasar di Excel adalah yaitu tentang pointer mouse. Sekali lagi tentang pointer mouse. Apa itu pointer mouse? Ini yang sedang bergerak ini itu istilahnya pointer mouse ya. Nah, ini yang sedang saya gerakkan ini kan ini pointer mouse. Nah, di Excel nantinya akan ada 3 bentuk pointer mouse. Ya, akan ada 3 bentuk pointer mouse. Yang pertama adalah bentuk pointer mouse plus seperti ini, plus besar seperti ini. Ya, ini seperti yang sedang Anda lihat di layar, ini adalah pointer mouse standar. Ya, gunanya buat apa? Gunanya untuk mengklik sel ya, ataupun membuat rank. Nah, gitu. Ya kan? Jadi kalau ingin membuat rank, membuat blok kan plus pointernya kayak gini. Posisinya pointernya pada saat plus besar. Klik tahan, geser, membuat rank, atau klik di sel. Nah, gitu. Ya. Ini adalah bentuk pointer mouse yang pertama. Bentuk pointer mouse yang kedua, ya, itu akan didapat ketika Anda menggeserkan pointer mouse ke sudut kanan bawah sebuah sel.
perhatikan contoh ya. Contoh, misalnya saya sekarang berada di F4. Ini ya, F4. Coba perhatikan ini, di sel F4 ini, ada tombol titik di kanan bawah ini. Nah, kalau Anda geser pointer mouse ke sini, pointer mouse akan berubah menjadi tanda plus kecil. Nah, berubah ya. Perhatikan. Ini plus besar, saya geser ke titik di bawah kanan sel ini, dia akan menjadi plus kecil. Nah, pada saat pointer mouse berubah jadi plus kecil, ini gunanya adalah untuk mengcopy. Ya, untuk mengcopy. Ya. Contoh, kita klik tahan ya, kita klik tahan, geser ke bawah. Dia akan mengcopy sel. Nah, gitu. Ya. Sekali lagi kita contohkan, ya, misalnya ada berada di G4, lalu kita geser ke kanan bawah sel. Nah, ketika berubah pointernya, kita klik tahan, geser, dia akan mengcopy, memperbanyak. Jadi sama dengan istilah copy, ya bisa lebih cepat kan. Kalau biasanya kan Anda tekan Ctrl C, lalu Ctrl V satu-satu gitu kan, ya misalnya gitu ya. Nah, dengan itu kan lebih cepat tadi, ya. Itu dengan lebih cepat, gitu. Oke. Jadi kapan didapat pointer mouse kecil? Ketika Anda geser ke sini. Nah, gitu. Ya, oke. Itu bentuk mouse yang kedua. Nah, mouse yang kedua ini pun biasanya gitu ya dimanfaatkan oleh user, oleh pengguna Excel untuk membuat penomoran otomatis. Caranya begini, misalnya Anda klik angka 1, Anda klik angka 2, ya. Lalu Anda rank 2 sel ini, 1 dan 2 di rank, lalu di copy dengan yang seperti tadi. Nah, klik tahan, geser, maka ini akan menjadi nomor urut otomatis. Nah, itu juga boleh. Wah, Pak, kalau kayak gini mah bikin satu-satu aja. Misalnya 1, 2, 3. Ya lama kan? Ya kalau cuma 2. Kalau sampai 1000 gimana? 100 ya. Nah, bisa lebih cepat. Nah, ini manfaatnya ya. Jadi manfaatnya untuk mengcopy ya. Atau bisa juga misalnya angka pertama 1, angka kedua 3. Ini kalau di copy nanti akan 1, 3, 5, 7, 9 gitu. Nah, gitu. Ya. Jadi sekali lagi bentuk pointer mouse yang kedua adalah tanda plus kecil seperti ini. Ya. Oke. Berikutnya adalah bentuk pointer mouse yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga ya beda lagi bentuknya. Yang pertama plus seperti ini. Yang kedua plus kecil seperti ini. Nah, yang ketiga itu akan didapat bentuk pointer mouse ketika Anda menggeser pointer mouse ke line paling bawah sebuah sel. Sini misalnya. Nah, lihat. Dia berubah. Pointernya beda ya. Berbentuk panah. Panah dan ada lambang apa ya? Plus 4 gitu ya. Ya kan? Ya pokoknya ini beda tampilannya ya. Perhatikan. Yang pertama plus besar. Yang di sini plus kecil. Yang di sini akan berubah menjadi tanda panah. Nah, ketika menjadi tanda panah, maka fungsi dari pointer mouse adalah untuk memindahkan atau mengkat. Ya, contoh klik tahan, ya ini sama-sama klik tahan ya. Lalu kita pindahkan. Nah, berpindah dia tempatnya. Ya, ulang, kita pindahkan lagi ke tempatnya. Sini. Klik tahan, geser. Nah, gitu. Ya. Jadi ada 3 bentuk pointer mouse ya. Klik tahan di sini ya. Kan ini berubah plus, jadi tanda panah, klik tahan, pindahin. Ya, jadi hati-hati dengan bentuk pointer mouse di Excel. Ya, maksud saya begini, takutnya, khawatirnya Anda mau membuat rank ya, klik tahan geser, malah pindah gitu. Kaget, kok nggak rank ya? Nah, berarti kan tanda ininya, tanda pointer mouse-nya. Jadi kalau mau bikin rank ya ini plus besar atau klik juga gitu ya. Kalau mau mengcopy plus kecil, kalau mau memindahkan tanda panah gitu. Baik. Ya, itu anak-anakku sekalian penjelasan mendasar
yang perlu Anda ketahui di Excel. Ya. Kalau masalah mengcopy yang dengan cara lain seperti biasa kayak di Word gitu ya. Anda bisa tekan Ctrl C terus Ctrl V bisa juga. Baik, sampai di sini cukup dimengerti, bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke, alhamdulillah. Nanti kalau ada yang bertanya silahkan langsung ditanyakan ya, interupsi aja. Baik, berikutnya ya. Nah, sesuai dengan RPS ya. Materi kita hari ini yang pertama adalah tentang editorial Excel. Artinya bagaimana cara mengetik data di Excel. Nah, sekarang begini. Mengetik data di Excel tentu saja harus diketik di baris dan kolom di sebuah sel. Sebagai contoh, misalnya ini nih. Teks toko buah. Ini saya mengetiknya di B2. Makanya muncul di sini toko buah laris manis B2. Ketika saya geser ke C2 kosong. Karena memang saya ketik di B2. Nah, jadi pengetikannya itu berbentuk baris dan kolom. Ya. Nah, itu yang pertama. Nah, contoh misalnya ketika kita mengetikkan toko buah laris manis misalnya, aduh, ini kok lewat dari sel ya. Nggak apa-apa gitu ya, karena dia memang seperti itu gitu ya. Nah, di Excel juga kita boleh membesarkan kolom ataupun baris. Caranya, misalnya mau membesarkan kolom B, ya klik tahan di sini. Ketika pointer mouse-nya berubah jadi tanda plus kecil seperti ini ya, kan tadi plus besar plus kecil segini, klik tahan geser. Ini akan memperbesar kolom. Klik tahan lagi dia akan memperkecil kolom. Gitu. Ya. Kalau baris ya di sini di bawah. Baris di sini. Nah, ini kalau baris. Nah, gitu ya. Jadi di antara kolom untuk membesarkan kolom, di antara baris untuk membesarkan baris. Nah, jadi kalau kebetulan ini kan saya sudah memberikan bahan mentah, jadi saya yang mengetik sendiri. Kalau Anda nanti ketika ada tugas, tentu Anda ketik sesuai dengan baris dan kolomnya masing-masing, gitu ya. Nih, oke. Baik, pertama dalam editorial yang ingin saya sampaikan bahwa adalah untuk pengolahan teks itu sama dengan Microsoft Word ya di Excel ini. Contoh, misalnya toko buah laris manis, berarti diklik dulu di B2 karena dia berada di B2. Misalnya jenis hurufnya mau diganti, boleh ganti di sini. Misalnya jadi Amasis MT Pro ini. Lalu mau dibesarkan, boleh. Misalnya, kayak gitu kan. Kasih warna, ada ini. Ya, ini sama, mau ngasih warna. Misalnya begitu. Nah, jadi untuk pengolahan teks, jenis huruf, ukuran huruf, warna huruf sama dengan di Excel, ada di menu font. Ya, misalnya ini juga mau kalau ingin sekaligus banyak diblok dulu. Diblok. Boleh, ya. Lalu kasih misalnya warnanya warna biru misalnya, tulisannya boleh. Ditebalkan juga boleh. Nah, ini tebal ya. Lalu misalnya nah ini sorry, kalau ini kan untuk teks ya. Kalau yang sebelahnya untuk sel. Misalnya selnya warna kuning. Nah, gini. Nah, boleh gitu ya. Nah, gitu. Boleh. Ya, silakan. Atau yang bagian bawah mau di blok dengan warna lain misalnya. Mau warna hijau misalnya. Nah, itu ya. Nah, mau ditebalkan, ya silakan saja gitu ya. Itu tuh tergantung kita. Ya. Nah, itu jadi untuk Untuk jenis huruf, warna latar itu ada di font di sini. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya ya, untuk perataan teks. Nah, sebagai contoh misalnya ya, nomor ini kan tidak di tengah-tengah. Nah, untuk ke tengah teks ya, teks supaya bisa di tengah-tengah dalam kolom itu pakai yang ini aja biasa. Seperti di Excel. Nah, ini. Ada blok ini, ada tengahkan. Nah, ini bisa seperti itu. Nah, boleh ya. Atau mau langsung semuanya sekaligus, boleh di blok. Langsung ke tengah semuanya. Nah, boleh. Nah, itu kalau
ke tengah dari sebuah kolom. Nah, bagaimana kalau ingin ke tengah tetapi beberapa kolom? Sebagai contoh, toko buah laris manis ini kan di kiri nih. Dia ingin di tengah-tengah tabel misalnya. Nah, bisa caranya Anda blok dulu dari B2 ini sampai I2. Karena tengah-tengahnya kan dari B2 sampai I2. Diblok dulu. Lalu pakai menu yang ini. Alignment-nya Merge and Center. Nah, dia akan ke tengah langsung. Nah, karena kalau menggunakan ini, dia nggak akan ke tengah nih, malah kayak gini jadinya, malah kacau, ya. Nah, gitu. Kalau yang ini, karena dia beberapa kolom. Jadi kalau ingin beberapa kolom, diblok dulu, lalu ada merge and center ini. Nah, jadi merge itu kan menggabung, ya. Center itu tengah. Jadi dia akan menggabung beberapa kolom dan akan membuat teks itu menjadi di tengah. Nah, untuk menggabung tidak hanya kolom. Baris pun bisa. Contoh ini, nomor, ingin di tengah-tengah. Klik tahan, geser ke bawah. Jadi ke bawah kalau baris ya. Baru match and center. Nah, di tengah dia. Harga, klik tahan, geser. Match and center juga. Jumlah, bisa. Kalau ini harus satu-satu ya, tidak bisa diblok. Nah, gitu. Nah, ini kalau ini tengah-tengahnya, tengah-tengah baris. Bukan kolom. Nah, itulah fungsi dari merge and center gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana caranya kita perataan ya, perataan teks ya. Ya sama sih sebenarnya, ada rata kiri, rata tengah, rata kanan. Nah, untuk sebuah kolom atau sebuah baris, tapi untuk menggabung agar di tengah-tengah itu pakai menu merge and center ini gitu ya. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, sampai di sini bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, ya. Baik. Berikut yang di Excel ini ya, yang paling penting itu adalah membuat tabel, membuat border, sebenarnya bukan tabel ya, membuat border. Nah, cara membuat border ya. Langkah pertama cara membuat border adalah kita harus memblok dulu area yang akan dibuat border. Contoh, saya mau bikin dari B4 sampai ke I15. Nah, saya blok semua ini. Nah, ini ya. Karena ini akan saya buat bordernya. Ya. Nah, setelah diblok, Anda pilih ya, masih di font, masih di kelompok font, itu ada border ini. Border ini ya. Ada border, ini diklik combo box-nya. Nah, kalau saya biasanya di awal saya akan selalu membuat seluruhnya dulu. Ya, saya akan bikin all border. Nih. Saya bikin aja all border semua. Klik all border. Nah, gitu. Saya buat semuanya jadi all border. Ya. Nah, sekali ulang lagi, kalau saya biasanya membuat border itu ya saya blok, saya bikin aja dulu all border. Nah, gitu. Setelah semua ada bordernya, baru saya edit kembali mana yang ingin saya hilangkan biar bagus. Mana garis yang ingin saya hilangkan biar bagus. Contoh, ini menurut saya kurang bagus. Nama buah terpisah. Saya inginnya tidak ada garis. Nah, bisa. Caranya, Anda blok terlebih dahulu dua baris ini yang akan dihilangkan ya. Anda blok. Lalu Anda pilih lagi border tadi. Lalu yang dipilih adalah more borders. Ini yang paling bawah, more borders. Nah, setelah keluar more borders, ya, yang mau kita hilangkan kan garis yang di tengah, maka kita klik yang di tengah di sini. Nah, hilang dia. Klik OK. Nah, maka akan hilang. Gitu. Ya, sama. Ini juga ingin saya hilangkan, misalnya, biar bagus. Ya, biar kelihatan indah. Ya, klik ini ya. Kalau diklik yang atas, nanti yang hilang yang atas. Ya, jadi yang tengah yang diklik. Hilang, oke kan. Nah, ini kan demi kerapian, demi enak untuk dipandang. Gitu. Ya. Lalu misalnya lagi ini, untuk total ya. Kalau seperti ini kan harusnya semua ditotalkan. Saya ingin garis yang di tengah ini hilang.
Ya, garis yang di tengah ini hilang. Cukup yang ini aja yang ada misalnya. Nah, caranya saya blok dari sini sampai ke sini, ya. Sini ya. Nah, lalu sama more borders. Nah, sekarang yang dihilangkan yang di tengah. Nah, klik OK, hilang dia. Nah, jadi seperti ini. Lebih bagus untuk dilihat. Jadi jangan semua ya. Kalau semua di blok, lalu Anda pilih more borders, hilangkan yang tengah, ya semua yang tengah hilang. Jadinya kayak gini. Ini nggak ada. Nah, saya tidak ingin itu. Saya inginnya yang hilang yang di tengah di sini saja. Maka bloknya tidak semua. Jadi tergantung posisi bloknya. Nah, begini. Ini cara membuat border gitu ya. Ini cara membuat border. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, kira-kira sampai di sini bisa dimengerti? Bisa, Pak. Nah, oke. Ya. Ya, ini cara border ya. Baik, setelah kita melakukan editorial, ya, editorial teks maupun border gitu ya, supaya menjadikan tampilan Excel lebih bagus, ya. Berikutnya kita akan masuk ke materi operasi matematik dan operasi statistik di Excel. Nah, jadi kalau operasi matematik adalah operasi penambahan, pengurangan, penjumlahan, dan lain sebagainya lah, perkalian dalam aritmetik. Nah, kalau fungsi statistik nanti ada mencari total, ada mencari nilai maksimal, ada mencari nilai minimal, ada mencari nilai rata-rata, ada mencari jumlah data gitu ya. Nah, kita masuk dulu ke editorial. Sorry, ke function aritmetik. Nah, contoh soalnya, contoh ketentuannya ya. Misalnya di sini ada PPN, ada pajak, harus diisi. Nah, kalau diisi manual itu kan agak sedikit repot ya. Misalnya pajak adalah 10% dari harga. Nah, maka kan kita harus mikir ya. Berapa sih 10% dari 10.000? Oh, 1.000. Ya bisa kalau gampang kalau gini ya. Itu gampang kalau begini. Tetapi kalau perhitungannya sudah rumit dan banyak, maka ini akan susah kalau kita ngisi manual. Nah, maka Excel menyediakan pengolahan aritmetik untuk hal-hal seperti ini. Contoh, misalnya ada ketentuan ya. PPN sama dengan 10% dari harga. Nah, kalau 10% dari harga kan artinya 10% kali harga. Nah, maka caranya adalah Anda klik terlebih dahulu di kolom PPN yang ingin diisi, misalnya di sini. Lalu Anda tekan tombol sama dengan di keyboard, sama dengan. Lalu Anda ketik 10%. Seperti biasa, Anda ketik tanda kali, kali itu bintang di dalam komputer ya. Kalau tanda plus biasa, tanda minus biasa, tanda kali itu bintang, tanda bagi itu slash garis miring. Nah, jadi karena rumusnya adalah 10% kali harga, maka bukan harga yang ditulis. Bukan. Kalau harga yang ditulis nanti error. Nah, harusnya adalah, yang benarnya itu adalah Anda ketik sama dengan, Anda ketik 10%, Anda ketik kali, nah harganya itu diklik ini, sel harga. Nah, klik ini yang 10.000 ini diklik. Nah, jadi akan muncul sama dengan 10% kali D6. D6 itu D6, sel harga. Nah, setelah seperti ini Anda tinggal enter saja. Maka dia akan menghitung sendiri 1.000. Nah, gitu. Ya, ulang. Saya ulang kembali ya. Sama dengan ketik 10%, ketik tanda kali, baru klik harga. Nah, ini artinya apa? PPN itu rumusnya adalah 10% kali harga. Nah, Anda enter. Nah, setelah dapat 1, tinggal di copy aja. Klik di
kembali di F6, Anda copy. Tadi ingat copy pakai apa? Pakai yang tombol kecil ini. Nah, klik tahan, geser ke bawah. Dia otomatis muncul semua nanti. Nah, otomatis. Dan pasti benar gitu ya, tidak mungkin salah gitu. Ya, itu di copy. Oke. Ya, untuk PPN tidak masalah. Artinya maksud saya nanti kita akan coba yang lain. Untuk bayar misalnya, untuk bayar. Ini ada juga ketentuan nih. Bayar itu sama dengan buka kurung harga kali jumlah plus PPN. Nah, caranya sama. Anda ketik dulu sama dengan, lalu dibilangnya harga. Nah, kalau harga berarti klik sel harga. Buka kurung dulu ya. Buka kurung, kan sesuai dengan soalnya ya. Bayar sama dengan buka kurung harga. Berarti Anda klik harga. Dikali jumlah. Bikin tanda kali. Jumlah. Ini jumlah. Jumlah. Ya kan? Lalu tutup kurung. Ditambah. Bikin tanda tambah. PPN. Nah, PPN-nya ini. Nah. Jadi yang dihitung itu sel. Ya, kalau kita baca berarti ini D6 yaitu harga kali E6 yaitu jumlah ditambah F6 yaitu PPN. Nah, ini di enter aja. Nah, udah muncul tuh, tidak perlu ngitung sendiri, tidak perlu kalkulator. Ini kalau sudah di copy aja ke bawah. Copy akan muncul datanya semua. Gampang. Apalagi kalau datanya banyak, ratusan ribuan ya, tinggal sorot aja ke bawah. Tinggal copy aja ke bawah. Jadi yang dihitung itu apa yang diketikkan itu adalah selnya. Dan semua operator, semua perhitungan di Excel itu diawali dengan tanda sama dengan. Ya. Diawali dengan tanda sama dengan. Berikutnya lagi, misalnya ini ada ketentuan. Diskon ya, diskon. Diskon 5% dari bayar. Oke, berarti diklik di diskon di sini. Ini diskon ya. Sama dengan 5% kali. Nah, 5% kali bayar yang ini. Nah, gitu. Oke, 5% kali bayar. Di enter, muncul. Ya, lalu copy aja. Nah, gitu. Wah, ini kok langsung ada rupiahnya ya? Hilangkan dulu, sorry. Nanti kita akan belajar bagaimana cara memunculkan rupiah. Nah, ini diskonnya. Ya, ini diskonnya. Oke. Nah, ini untuk diskon. Caranya gitu ya, kayak gitu. Lalu untuk terakhir untuk total bayar. Total bayar sama dengan bayar kurang diskon. Nah, berarti sama dengan ya. Klik bayar kurang diskon. Nah, gitu. Jadi G6 dikurang H6, bayar kurang diskon. Enter. Nah, inilah apa namanya? Bayarnya. Ya. Tahan, geser, copy. Nah, ini adalah caranya bagaimana menggunakan rumus matematika di Excel. Ya, ingat kuncinya adalah yang pertama diawali dengan tanda sama dengan, lalu ketikkan rumusnya ya, dan rumusnya itu berupa sel gitu. Ya. Ini aritmetik. Oke. Baik, sampai di sini bisa diikuti? Bisa, Pak. Nah, oke. Berikutnya lagi ya, kita akan masuk ke apa namanya? Sorry. Ke operator statistik. Ya, banyak operator statistik di Excel, tapi saya pilihkan yang umum digunakan saja. Ya. Yang pertama untuk total. Misalnya kita ingin menotalkan ini semua nih secara otomatis. Kalau dihitung satu-satu kan lama. Apalagi pakai kalkulator, dihitung lagi pakai kalkulator. Kan lama ya. Nah, di Excel ada caranya bagaimana kita menghitung otomatis ini. Total. Nah, caranya adalah klik dulu di selnya di mana total mau ditampilkan. Sama, ketik dulu sama dengan. Untuk total rumusnya adalah sum. SUM. Sum, ketik sum, buka kurung. Lalu setelah itu Anda rank data yang mau ditotalkan. Misalnya datanya ini dari
I6 sampai I10. Nah, ini. Kan ini kan yang mau ditotalkan lah. Dari I6 sampai I10. Setelah di rank, ya, baru terakhir tutup kurung. Nah, enter saja. Nah, ini totalnya. Gitu. Sorry, totalnya jangan pakai rupiah dulu deh. Ini totalnya. Otomatis. Gitu. Oh, ini bisa nggak Pak di copy? Ini jangan, karena beda rumus. Ini bukan total yang di bawah ya, gitu. Oke, ulang lagi ya. Ulang lagi. Sama dengan sum buka kurung di rank di sini. Nah, tutup kurung, enter. Nah, ini adalah totalnya, gitu ya. Ini totalnya. Oke. Lalu untuk nilai maksimal, kalau berarti kita mau mencari mana sih yang terbesar di sini? Data ini mana yang terbesar? Ya, kalau sekilas kan tahu nih, wah kan 242.000 ini Pak. Ya ini kan kalau datanya kelihatan, kalau enggak tuh susah. Kalau banyak datanya. Nah, untuk mencari nilai maksimal, caranya adalah dengan klik sama dengan, sama rumusnya adalah max. MAX, maksimal. Max, buka kurung, sama. Karena kelompok datanya ini, ya ini yang diblok. Karena kelompok datanya ini. Tutup kurung, enter. Nah, inilah nilai terbesarnya. Ini nilai terbesarnya. Ya, nilai terbesar dari kumpulan data ini. Nilai terkecil sama dengan rumusnya min. Kalau terbesar max, kalau terkecil min. Jadi maksimum, minimum. Nah, mudah mengingatnya kan. Total sum. Nah, itu ya. Buka kurung. Sama blok datanya. Tutup kurung, enter. Nah, ini nilai terkecil. Jadi yang terbesar 242.250, yang terkecil 10.450. Nah, saya ulang ya. Jadi kalau total itu sum, kalau maksimal itu max rumusnya, kalau min itu minimal, min. Nah, lalu rata-rata. Nah, berapa sih rata-rata total bayar? Nah, kalau rata-rata rumusnya adalah sama dengan average, average, average ya, average. Tulisannya average, dibacanya average, rata-rata. Buka kurung, diblok lagi datanya. Oke. Oke, tutup kurung, enter. Nah, ini rata-ratanya. Rata-ratanya adalah 10.7350. Jadi rumus untuk rata-rata itu average. Nah, jumlah data ada berapa? Nah, sebenarnya sih kalau jumlah data dari nomor urut aja ketahuan ya, ada 5. Tapi kalau tidak ada nomor urut, tentu kita ingin tahu cepat berapa jumlah data kan, kalau nggak ada nomor urut misalnya. Nah, ada caranya. Caranya adalah sama dengan rumusnya itu count. Hitung, ya. Count. Buka kurung. Ya. Diblok sama tutup kurung, enter. Nah, ini jumlah datanya. Ada 5. Ya, samalah dengan nomor urut. Nah, gitu ya. Jadi rumusnya itu, oke. Kalau untuk total itu sama dengan sum, lalu ada rank ya. Rank itu tadi datanya kan, rank itu datanya. Nih. Kalau untuk ini tinggal diganti aja rumusnya kalau ada ingin mencatat. Kalau untuk maksimum itu max, untuk minimum itu min. Untuk rata-rata itu average. Average. Untuk total jumlah data itu count. Oke. Ini ya. Sorry. Count, betul. Cuman kurang lebar. Nah, ya. Ini rumusnya ya. Rank itu apa? Rank itu adalah yang tadi, yang blok tadi. Itu ya. Nah, tapi harus diketik dulu sama dengan. Nah, ini adalah rumus untuk statistik. Nah, saya rasa ketika Anda besok mengolah data untuk skripsi,
ya pasti Anda akan mencoba untuk mencari data terbesar, data terkecil, total semuanya secara cepat gitu ya. Nah, ini caranya gitu. Ya. Rumusnya. Baik, sampai di sini gimana kira-kira anak-anakku sekalian, cukup dimengerti? Mengerti, Pak. Mengerti ya, oke. Ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana caranya supaya membuat separator. 10. Ya, separator ya. Seperti ini misalnya, ini kan tidak ada separatornya. Nah, kalau ingin pakai separator, Anda blok saja secara cepat ini ya. Ini separator nih. Separator itu pemisah antara ribuan, ratusan, dan puluhan. Nah, ya ini separator. Ini juga boleh pakai separator. Nah, di sini ya, di number ini. Oh, kayak tadi Pak, pingin pakai rupiah, bisa. Di blok. Kalau rupiah ini nih, pilih aja yang accounting. Nah, ada rupiahnya. Nah, tergantung Anda lah ya, apakah pingin pakai rupiah atau hanya separator saja. Nah, gitu ya. Ada di sini. Kalau general itu ya biasa. General itu berarti kembali ke awal, tidak ada apa-apa. Nah, ya. Ini. Oke. Nah, ini kira-kira bagaimana caranya apa namanya? Pak, Ya. gimana cara ganti rupiahnya, Pak? Suaranya kurang jelas, maaf. Gimana kasih rupiahnya, Pak? Gimana caranya, Oh, Pak? oke. Sebentar ya, saya ulang ya. Oke, sebentar, saya ulang. Oke, ini saya hilangkan dulu semua rupiahnya. Saya hilangkan dulu ya. Di sini ada general. Ini saya general, saya hilangkan dulu. Oke, ya. Nah, untuk membuat rupiah, ini di blok datanya, di rank. Ya, misalnya semua ingin, sorry, kalau jumlah enggak ya, enggak rupiah ya. Atau ini dulu deh, total bayar aja lah dulu ya. Misalnya, ini blok ini. Nah, di kelompok number itu ada combo box untuk memilih ini. Ada general, number, currency, accounting. Nah, biasanya yang rupiahnya rapi itu accounting. Nah, gitu. Langsung ada rupiahnya. Karena rupiah itu tidak boleh diketik. Kalau rupiah misalnya kayak gini ya, Rp 250.000. Nah, ini nggak boleh di Excel. Dia tidak akan bisa diproses matematik. Ya, jadi rupiah tidak boleh diketik, tapi di set di sini. Ulang lagi, yang harga. Ini blok, pilih accounting. Nah, gitu. Gimana adik yang nanya tadi bisa? Siapa yang nanya tadi? Maaf. Halo? Ya, Pak. Udah ditekan, Pak, tapi keluarnya dolar, Pak. Oh, dolar. Berarti komputer Anda setup-nya dolar. Harus diganti setup komputernya menjadi rupiah. Ya. Itu ada di sini, general setting namanya. Ya. Di general setting ya. Sorry, atau general setting itu memang ada caranya ya. Nanti mungkin nanti Anda boleh tanya saya melalui Japri deh ya. Bagaimana cara membuat komputer Anda settingnya menjadi Indonesia. Karena kalau saya sampaikan sekarang lama nanti ya. Itu bisa ya, karena itu dolar karena settingnya berarti masih British. Nanti bisa kita setting komputernya, laptopnya menjadi setting Indonesia. Maka jadi rupiah. Nah, kebetulan yang punya saya sudah rupiah. Ya, tapi sebenarnya sih ada juga caranya ya, walaupun dia dolar, ya, tapi ingin langsung tanpa merubah setting juga ada. Coba diperhatikan caranya ya, tapi agak panjang caranya. Ya, caranya begini. Di sini kan ada contoh misalnya kita diskon ya, diskon di blok. Lalu Anda pilih sama yang ini juga, cuma pilih yang paling bawah. More number format gitu. Nah, di sini kan setelah muncul ini ada custom. Nah, setelah custom di sini kan banyak pilihan dolar nih. Kalau saya kan rupiah, kalau Anda saya yakin dolar tuh.
Ini rupiah kan. Kalau saya kan rupiah. Kalau Anda saya yakin dolar. Gitu ya. Nah, pilih yang rupiah atau dolar ini ya. Dan Anda ganti saja yang dolar ini setupnya ya menjadi ini menjadi rupiah gitu ya. Kalau Anda kan dolar ya, ganti jadi rupiah gitu. RP gitu. Nah, cuma ini agak lama ya. Ini agak lama. Nah, oke kan pasti rupiah. Nah, yang paling mudah nanti adalah dengan mengganti settingan komputer dari dolar menjadi rupiah. Nanti kalau adik-adik yang tanda dolar, Anda boleh japri saya, nanti saya kasih tahu cara merubah settingnya. Ya, ada di setting regional ya gitu. Oke ya, gitu ya. Shirley gimana? Iya, Pak. Ya, nanti saya japri saya, Pak, cara gantinya jadi dolar di rupiah gimana gitu ya, biar rapi. Oke. Iya, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan anak-anakku sekalian? Tidak, Pak. Ya, karena nanti Anda akan kuliah jam 10 ya? Iya, Pak. Ya, oke. Nah, untuk memahirkan ya, nanti saya akan memberikan sebuah tugas yang harus Anda kerjakan. Contohnya seperti ini. Tugasnya ini ya, ini yang terakhir sebelum diakhiri. Ya, maaf sebentar. Mana sih? Sorry. Sebentar. Masih di Excel ya. Oke, untuk tugasnya nanti adalah Anda membuat mana? Nah, ini. Nah, jadi nanti tugasnya adalah silahkan Anda buat persis seperti yang saya punya ini gitu. Ya. Jadi nanti ketika membuat tugas ini ada yang tidak bisa, Anda tanyakan kepada saya lewat WhatsApp. Pak, ini kok nggak bisa? Ini kok begini gitu. Nah, jadi caranya supaya mengulang apa yang saya sampaikan hari ini, silahkan Anda buat persis seperti ini. Misalnya PT Alifah Jayanya di tengah, ya, Katib Sulaimannya di tengah, gaji karyawannya di sini, ya, pokoknya tampilan kayak gini lah, gitu ya, tampilan kayak gini. Lalu untuk mengisi tunjangan anak, untuk mengisi total gaji, pakai rumus ya, jangan diketik di sini. Gitu. Jangan diketik misalnya 600.000, jangan gitu ya. Tapi pakai rumus kayak tadi sama dengan selnya gitu. Ya. Nah, kalau potongan ini kan memang 0 ini ya. Ini 0. Ya, 0 tuh kalau di enter dia jadi strip gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi rumusnya juga. Nah, usahakan bikin sendiri, jangan copy punya teman. Karena rugi ya Anda, nanti tidak bisa. Ini penting buat Anda. Minimal kemampuan Office itu kan Word sama Excel ya, gitu, PowerPoint ya, gitu ya. Nah, nanti yang dikirim tugasnya itu adalah bentuk Excel-nya gitu ya, jangan di PDF-kan karena saya ingin melihat betul nggak dibuat pakai rumus gitu ya. Nah, jadi ini akan saya kirim nanti melalui si pen. Jadi tugasnya itu Anda buat seperti ini. Nah, cara mengetiknya biasa dulu kayak saya tadi, di pinggir aja, baru Anda tengah-tengahkan, Anda atur gitu ya. Caranya. Jadi bukan apa namanya tuh ya ngetiknya kan seperti biasa. Dulu nanti diketengahkan pakai merge gitu ya. Ketengahkan pakai merge. Awalnya sih di pinggir dulu gitu ya. Oke, kira-kira mengerti tugasnya? Ngerti, Pak. Oke, kalau begitu ya terakhir saya ingatkan jangan lupa untuk mengisi absensi di menu chat. Ya, ini baru berapa orang nih? 3 orang ya. Yang lain belum absen kayaknya, ya. Ya, baru ya belum ada malah yang chat ya, yang ngisi ya. Silakan isi absensinya di menu chat ya nanti. Ya, sebelum diakhiri, silakan semuanya untuk bisa mengisi nama dan NIM di chat. Ya. Oke, nanti setelah Anda
absensi ya. Kuliah akan kita akhiri karena Anda akan kuliah lagi jam 10 ya. Tidak apa-apa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan bagi yang belum memahami, nanti Anda boleh buka rekaman video saya ini ya, saya akan share nanti videonya, Anda ulang kembali, dan untuk lebih menguasai Anda kerjakan tugas. Nah, karena nanti ujiannya untuk Excel seperti ini ya. Membuat tabel, pakai rumus gitu ya, pakai formula gitu. Ya. Jadi ini harus dikuasai, harus bisa ya, harus mengerti. Oke, apakah semuanya sudah mengisi absensi? Ya, karena saya tidak bisa menghitung ya, lama menghitungnya. Sudah sepertinya ya. Baik, bagaimana si Pen bisa diakhiri kuliah kita hari ini? Halo? Sudah bisa Iya, Pak. Sudah bisa diakhiri? Sudah ya? Tunggu temannya ambil absen dulu, Pak. Oh, tunggu teman ambil absen dulu. Ada Ya, yang belum ya? Ada pula yang marah, Pak. Udah ambil absen ya. Oh, si Pen lagi ngambil absen ya? Iya, Pak. Oh gitu. Oke. Nanti kalau memang sudah bisa diakhiri kasih tahu saya ya. Silakan di absen dulu. Sebetulnya saya juga bisa mendownload absensi ini kan ya. Bisa saya kasih nanti ke si Pen ya daripada repot. Baiklah, Pak. Akhiri saja, Pak. Oke saja. Nanti kalau Anda butuh absen bisa minta ke saya. Pak, saya butuh absen. Nanti saya kirim. Oke ya, kira-kira karena siap-siap Anda kuliah jam 10 ya. Baik. Saya rasa itu saja pertemuan kita ke-12 ini. Nanti di pertemuan ke-13 masih Excel, namun kita akan masuk ke materi baru, membuat grafik, lalu sorting, pengurutan, dan searching pencarian di Excel secara cepat. Ya. Kita hari apa lagi ya? Maaf si Pen ketemunya kira-kira? Di Kamis, Pak. Kamis jam, saya lupa ya jam berapa tuh kira-kira. Oke, tidak apa-apa, nanti dicek lagi ya, ingatkan saya Kamis jam berapa gitu. Kalau bisa sih pagi lagi lah ya, tapi jam-jam seperti ini. Jam 10, Pak. Oh, Kamis jam 10. Oke, Kamis jam 10 ya, siap. Nanti si Pen juga kan sehari sebelumnya sudah ngasih tahu saya kan, ya, dan akan saya buatkan linknya gitu. Oke, baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi hari ini bermanfaat bagi Anda semua, menambah knowledge Anda di Excel. Ya, sekali lagi untuk memahirkan, ya jangan lupa bikin tugasnya. Kalau tugas dibikinkan orang lain, tentu Anda tidak akan bisa. Ya, Anda tidak akan bisa. Nah, usahakan sendiri dulu. Kalau nggak bisa, tanya teman. Nggak bisa teman, tanya saya. Saya siap membantu. Ya. Walaupun hanya melalui WhatsApp, tapi mudah-mudahan bisa lah nanti ya bagaimana caranya. Baik ya, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Saya tutup pertemuan pagi ini. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda semua ya. Sampai ketemu lagi hari Kamis. Oke. Baik. Selamat wabarakatuh, Pak. Makasih, Ya. Pak. Sama-sama, sampai ketemu hari Kamis ya, insya Allah. Saya tutup pertemuannya ya. Iya, Pak. Pak.